kalau secara pribadi ya keberatan lah. Dan itu kan menguntungkan ada beberapa pihak, termasuk masyarakat kecil mampu berpakaian dengan pakaian-pakaian yang berkualitas. Bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Sangat sedih pastinya, mata pencarian kami di sini. Kedepannya untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Pengen buat thrifting ya tetap ada. Kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Salam jumpa saudara. Lagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa bikin gebrakan mau sikat mafia impor baju bekas penyuplai thrifting yang diklaim bikin industri tekstil dalam negeri kalah bersaing. Purbaya melarang impor bulk press atau bulk pakaian bekas karungan. Ia mengultimatum pihak-pihak yang menolak langkahnya bersih-bersih dan mengancam akan blacklist importir gelap pakaian bekas. Barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti didapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menunjukkan sejak bisnis pakaian bekas marak di Indonesia 5 tahun ke belakang, sedikitnya 58 pabrik tekstil dan produk tekstil atau TPT gulung tikar. Kerugian negara yang timbul dari impor pakaian bekas ilegal yang tak kena bea masuk dan pajak impor juga besar. Nilainya ditaksir 1 triliun rupiah per tahun. Banjir pakaian bekas dari luar negeri bukan kepalang. BPS mencatat selama 2 tahun terakhir, impor pakaian bekas dan barang tekstil lainnya sebanyak 3.112 ton pada tahun 2024 dan 1.243 ton pada tahun 2025. Data ini kontras dengan data 8 tahun sebelumnya yang impornya hanya berkisar kurang dari 1 ton hingga 102 ton dan tidak pernah menyentuh angka ribuan ton. Sejumlah negara tercatat sebagai pemasok utama pakaian bekas ke Indonesia. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, kemudian Malaysia dan Uni Emirat Arab menjadi pemasok terbesar pakaian bekas impor. Kronisnya, fakta pasar domestik banjir pakaian bekas dari luar negeri mengangkangi regulasi yang ada. Aturan larangan impor baju bekas yakni Permendak nomor 40 tahun 2022 tak berdaya mencegah jual beli baju bekas impor yang marak baik di toko offline maupun toko online. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai upaya memberantas peredaran pakaian bekas impor bukan perkara gampang. Beragam faktor turut andil dari celah regulasi dan lemahnya pengawasan hingga tren thrifting yang kian populer di masyarakat. Peliknya, tren thrifting ini menggerus 15% pasar produsen tekstil dalam negeri. Diberantas, iya, harga masih terjangkau ya, masih ada tingginya permintaan demand serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini juga ada celah dari regulasi, sehingga yang namanya thrifting, impor pakaian bekas ini, maka kerugian yang ditanggung tidak hanya oleh kerugian negara, dari sisi produsen juga. Gebrakan Menteri Purbaya hendak sikat mafia pakaian bekas impor digadang sebagai langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Namun fakta pula, thrifting sudah kadung jadi bisnis banyak UMKM dan dinikmati banyak konsumen dengan kanton cekak. Kami akan kupas dalam Bisnis Talk pekan ini. Purbaya sikat thrifting, dalih industri tekstil genting. Saya Tifal Solesa.
Kami perkenalkan para narasumber sudah bergabung di studio Menara Kompas untuk kita diskusikan lagi soal ini. Saya perkenalkan dari jajar di sebelah kanan saya dulu. Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Kemudian juga sudah hadir Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki dari Kementerian Perindustrian, Rizky Aditya Wijaya. Persis di sebelah saya juga sudah bergabung saat ini wartawan senior Kontan Cipta Wahyana. Di jajar sebelah kiri sudah bergabung AM Cahya Aji Suseno, Ketua Umum Yayasan Komunitas Thrifting Indonesia dan Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Sareh Partaunan Daulay. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sampai dibilang Pak Purbaya nih, Bang Saleh, ada mafia impor baju. Pertanyaannya, siapa mafianya ini? Jadi sebetulnya gini, kalau judul talk show kita malam ini itu kan tadi katanya dalih apa tadi? Dalih industri tekstil genting. Akan genting. Sebetulnya industri tekstil itu dari dulu kan sebetulnya ada dinamikanya, pasang surutnya ada. Tapi sebetulnya dalihnya bukan karena itu. Sebetulnya yang paling utama itu adalah dalih penegakan hukum. Sebab import tadi itu, yang thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Makanya tadi jelas kan pernyataannya Pak Purbaya mengatakan siapa yang menghalangi saya untuk menindak tegas ini, ya itu yang duluan saya akan sikat duluan. Sebab apa? Mungkin dia juga terlibat kan begitu. Nah karena itu sebetulnya awali dulu dengan itu. Karena kita adalah negara hukum. Karena itu segala sesuatu yang dilakukan, dipraktekkan di Indonesia harus didasarkan pada hukum. Nah kalau mereka yang katakanlah import barang bekas atau baju bekas ini dibiarkan, itu kan berarti kita membiarkan pelanggaran hukum. Nah karena itulah maka sejalan dengan apa yang disebut tadi bahwa industri tekstil kita juga terancam. Nah tetapi pada saat yang sama hukum kita juga terancam. Nah karena itulah maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini, setiap tindakan yang merugikan negara, dalam hal ini termasuk import baju-baju bekas ini, itu tentu merugikan negara. Tadi dalam report yang disampaikan di awal tadi, kurang lebih katanya 1 triliun. Saya malah menduga bisa lebih ya. Karena itu maka ini harus dihentikan. Dan ada permainan mafia itu, Anda juga mengerti? Dan saya yakin kalau misalnya ada barang-barang yang katakanlah bekas boleh masuk ke Indonesia, itu berarti ada orang yang melindungi. Orang yang melindungi ini pastilah orang yang tidak sembarangan. Sebab polisi banyak di Indonesia, ya kan, tentara juga ada. Tetapi kok masih bisa masuk barang-barang seperti ini. Bahkan ada bea cukai kan, yang setiap waktu untuk ditugaskan mengawasi itu. Nah karena itu maka ini yang mesti harus diluruskan dulu. Tapi tentu dengan catatan-catatan. Kalau kita misalnya menghentikan katakanlah yang Anda sebut sebagai mafia tadi, berarti kan mafianya yang harus dicegah. Tetapi masyarakat yang makan dapat pencarian dari usaha menjual baju bekas ini, itu harus dilindungi. Jangan sampai kita mau menghabisi mafianya, menghentikan pelanggaran hukumnya, tahu-tahu yang korban adalah masyarakat yang bekerja di situ. Dan ingat, mereka juga tidak mau bekerja secara ilegal seperti itu. Seluruh rakyat kita itu ingin mencari makan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, Mas Cipta, soal mafia impor baju ini sebetulnya harusnya udah kebaca sejak lama harusnya kan. Dan karena ini dari tahun 2022 saya ingat kita pernah mendiskusikan masalah larangan impor baju bekas ini, dan sekarang muncul lagi. Pemainnya gimana? Ya kalau soal pemain bisa saja berganti. Cuma kan memang sekali lagi seperti Pak Salah sampaikan, sebenarnya memang problema ini kan juga tadi Anda sampaikan, problema ini kan ya hilang nanti muncul lagi, hilang muncul lagi. Dan kalau mungkin hilang itu juga hilang karena tidak dibahas, tapi realnya masih ada. Kalau dilihat di angka-angkanya kan masih tumbuh. Meskipun sebenarnya kalau saya melihat ya, ini kita juga melihatnya mesti agak clear juga bahwa kita bicara thrifting gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau bicara angka 1 triliun itu sebesar apa sih? Industri kita kan 200 triliun sekian. Jadi sebenarnya nggak yang besar-besar banget. Sebenarnya kalau bicara esensi, tadi bicara industri tekstil, problematiknya jauh lebih luas. Tapi kalau memang ini memang salah satu hal yang memang harus ditegakkan. Selain faktor aturan, ya ini kan kalau berulang lagi kan menjadi wibawa pemerintah juga dipertanyakan gitu loh. Kalau saya menilai sebenarnya thrifting sendiri lahir ya karena inkonsistensi kebijakan pemerintah. Bagaimana dia mau menegakkan ini, melindungi industri tekstil. Kalau jadi thrifting disalahkan atau kambing hitam, tapi kan thrifting ada karena memang ada barangnya. Barangnya masuk, ada demand-nya juga. Kita bisa diskusi panjang bahwa thrifting itu bisa juga barangnya dari lokal, tapi buktinya kan banyak dari impor. Dan itu terjadi ya mungkin istilahnya ini
kayak anak haram dari penegakan aturan yang memang tidak konsisten. Oke. Gitu. Jadinya masih marak aja sampai sekarang. Saya butuh konfirmasi ke Pak Seno, kalau begitu dapat barang-barang thrifting ini dapatnya dari mana? Benarkah ada mafianya di balik keberadaan produk-produk thrifting itu di pasaran yang ada sekarang? Ya, saya cerita dulu mengenai berdirinya Yayasan Komunitas Thrifting di Indonesia. Kebetulan saya ada aktanya sebagai ketua umumnya. Awalnya tahun lalu, tepatnya di bulan September itu, kami melihat adanya responden dari Good Start, data sebagai dasar referensinya ya. Ada kurang lebih 261 orang, itu hampir 50% dia pernah thrifting. Kalau 261, kalau secara angka mungkin sedikit ya, separohnya berarti kurang lebih 130 orang. Ya sisanya ada yang pernah, ada yang nggak pernah juga. Kemudian kami melihat juga Permendak nomor 40 tahun 2022 dan Permendak tahun nomor 18 tahun 2021. Itu memang thrifting kan impor pakaian bekas tidak boleh. Nah, kemudian kami melihat juga data dari statistik itu ada ternyata kurang lebih yang tahun 2022 sendiri itu 26,2 ton. Baik. Ya kan? 2023 12,8 ton. 2024 melonjak 3.865 ton. Nah, lonjakan itu datang barangnya dari mana? Hasilnya dari luar negeri lah. Dan betulkah ada mafia yang mengadarkan itu? Saya belum melihat sampai ke situ. Begitu kami melihat itu, kami punya gagasan di mana kita kalau membentuk suatu komunitas. Komunitas ini kebetulan sampai sekarang ini belum ada membernya. Nah, kami menyurati ke Kemendak itu memohon permohonan supaya diberikan dalam skala tertentu dan pelabuhan tertentu. Misalnya barang-barang itu supaya mudah dideteksi, datangnya misalnya di daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu pelabuhan mana, itu bolehnya berapa ton, sehingga memudahkan pemerintah untuk melihat pengecekan di situ. Oke. Itu sampai sekarang kan belum dijawab oleh Kemendak. Oke, kembali pertanyaannya, kalau begitu, kalau angkanya melonjak, kenapa bisa melonjak sementara itu dilarang, Pak? Analisisnya gimana tuh? Melonjak mungkin permintaan pasar sendiri juga banyak ya. Lewat? Lewat para pelaku usaha thrifting itu sendiri. Tapi kami belum memperoleh member, anggota, mana yang mau menjadi komunitas di thrifting ini. Sehingga kami juga belum bisa mensosialisasikan apa yang ada peraturan tersebut karena permintaan kami belum dijawab oleh Kemendak sendiri. Jadi begini, saudara. Gimana? Jadi kan yang aneh memang di Indonesia begitu, barangnya masuk, jumlahnya melonjak dan makin banyak, tapi asosiasinya atau organisasinya tidak tahu siapa yang mengirim mengorder, katakan gitu kan, dari luar negeri ke kita gitu. Kok tiba-tiba ada barang di sini? Ini kan yang tadi yang disebutkan tadi, wibawa negara kita ini menjadi makin turun. Mestinya kan nggak boleh begitu dong. Apapun yang terjadi di Indonesia, karena ini memang berkaitan dengan hukum, itu harus benar-benar diketahui. Nah sekarang begini, kan Purbaya ingin menegakkan hukum nih, ingin katakanlah menyikat dalam tanda petik nih, siapapun yang pelaku thrifting ini. Siapa yang mau disikat? Kan nggak tahu, organisasinya aja dipanggil nggak ngerti kok. Ini kan kalau nanti ditanya sama polisi, siapa kira-kira Pak yang mesan dari luar negeri? Itu Pak Purbaya akan menyikat teman-temannya sendiri. Kan agak aneh gitu loh maksud saya. Mas Danang, sejauh mana analisis Anda soal mafia ini yang kayaknya nggak sudah-sudah juga nih ujung-ujungnya kalau begitu? Ya, sejak tahun 2022 kan kita sudah membahas itu di media dan sangat kenceng dan itu importasinya kan angka ratusan ton aja. Tapi 2023, 2024, 2025 menaiknya kan gila-gilaan. Sampai 2024 3.200 ton. Itu angka yang sangat besar untuk baju bekas diimpor ke Indonesia. Pertengahan atau sepertiga tahun 2025 pun sudah 1.200-an. Artinya dengan lonjakan kenaikan itu pasti ada mafia di baliknya kan. Dan mafia itu siapa? Ya teman-teman kita pelaku impor ya, para pengusaha swasta. Tapi kalau mereka sendiri nggak mungkin. Yang membackingi kalau gitu siapa? Pasti ada teman-teman di pemerintah, teman-teman yang punya kekuasaan, teman-teman yang memiliki kemampuan pengawasan untuk meloloskan barang-barang itu masuk. Karena tidak mungkin melalui pelabuhan tikus. Siapa itu yang membacking itu? Nggak bisa sebut nama lah, nanti Pak Saleh nanti ditanya, Pak Saleh DPR. Jalur darat, jalur laut, atau jalur mana nih? Pasti jalur laut ya, karena kalau itu diimpor melalui jalur udara itu kan juga terlalu mahal dan barang itu nilainya tidak ekonomis. Dan menurut Anda Pak Pur bisa mengejar itu?
Artinya Pak Pur sedang akan berperang dengan teman-teman di kabinet, teman-teman di pemerintahan, teman-teman di pengawas bea cukai, teman-teman di kepolisian, dan mungkin ada teman-teman di DPR juga, karena ada beberapa teman di DPR yang juga pengusaha garment and textile. Tetapi begini, Pak Purbaya ini dengan segala hormat saat ini kan masih baru bicara gitu, belum menunjukkan actionnya. Actionnya apa? Siapa yang mau beliau periksa dulu? Sementara data itu sudah ada sebenarnya. Sejak 2022 sampai 2025, data importir pun bea cukai punya gitu. Bahkan BPS bisa melansir data itu seolah-olah data formal, non ilegal loh. Nah, artinya importir kan diketahui, beneficiary dari perusahaan importir juga diketahui, siapa pemegang saham di perusahaan importir. Yang kedua berikutnya adalah siapa yang mendistribusi. Pasti perusahaan logistik. Ke warung-warung, ke pedagang kecil, kemudian ke apa namanya toko-toko outlet ya. Ini kan ada rentetan proses bisnis yang kalau mau benar-benar diurut itu gampang ketemu, by name, by address, tapi tidak dilakukan. Pertanyaan juga begini, Pak Rizky, yang kita baca juga, sekalipun ini dilarang, tetap ada peminatnya, tetap ada pasarnya. Jadi sebetulnya seberapa besar hantaman dari thrifting ini untuk sektor TPT di dalam negeri? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberantas mafia impor baju bekas jadi angin segar. Sekalipun dilarang Pak Rizky, pasarnya tetap ada loh. Jadi seberapa dalam sebetulnya hantaman thrifting ini untuk sektor TPT dalam negeri ini? Ya, jadi dari sisi industri, peredaran pakaian bekas ini mengakibatkan adanya distorsi pada pasar pakaian jadi. Karena produk-produk itu bisa masuk dengan harga murah, bisa beredar di pasar dengan harga murah, yang pada akhirnya itu akan mengganggu daya saing dari produk-produk dalam negeri sendiri. Nah, ini yang paling terasa akibatnya itu adalah industri-industri kecil yang orientasi pasarnya domestik. Nah, tentunya dengan masuknya mereka itu kita perlu melihatnya dari indikator utilisasi. Ini bisa berakibat penurunan utilisasi produksi nasional. Nah, namun kita perlu lihat juga dari sisi proporsional bahwa menurut data BPS itu pertumbuhan dari konsumsi pakaian dan alas kaki itu meningkat sebesar 6%. Nah, artinya di sini masih ada peluang pasar, masih ada meskipun tekanan tertentu ya, ada tekanan gitu, kita lihat daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi masyarakat itu masih cukup baik. Nah, dari perspektif industri sendiri, kami memandang isu ini merupakan suatu hal yang perlu kita pecahkan. Karena ini mengganggu keberlangsungan industri berpotensi. Apalagi kan ini ada pelibatan UMKM juga di sini kan yang membuat akhirnya pasar ini makin lama makin menjamur dan peminatnya makin banyak, Pak. Jadi sebetulnya kalau mau dilarang pun juga akan sulit nggak sih kira-kira nanti bagi pemerintah kalau untuk melarang itu? Kementerian gimana ngelihat itu? Dari sisi industri kami melihat kebijakan ini sangat mendukung industri nasional dengan optimalnya pasar terhadap pakaian jadi. Itu tentunya produk-produk dalam negeri itu akan mampu masuk ke pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi kita. Jadi sebetulnya thrifting ini punya porsi yang banyak untuk menekan industri TPT dalam negeri ini sejauh bacaan Kemenpora. Nah, kami tidak mempunyai data yang pasti untuk hal tersebut. Namun kalau kita lihat dari porsi market domestik itu kan ada satu disuplai dari produksi domestik sendiri. Yang kedua, yang disuplai dari di luar produksi domestik, baik itu impor maupun yang lain-lain. Nah, kita lihat di sini ada satu potensi yang dapat kita manfaatkan. Kalau potensi ini bisa kita manfaatkan dengan serius, dengan optimal, tentunya barang-barang produksi domestik itu akan lebih terserap di dalam. Saya masih penasaran, di kepala ini masih kebayang gitu, ini beneran ada mafia atau enggak nih Pak Seno, tolong pertegas lagi kepada saya biar nggak jadi penasaran. Soalnya dari Pak Danang bilangnya yakin bahwa ada mafianya, bahkan ada backingnya, barangnya masih tersedia sekarang. Jadi beneran adanya siapa mafia ini? Ya, saya tidak bisa menyebutkan karena member dari komunitas thrifting sendiri kami belum ada. Tidak bisa atau tidak tahu? Ya, tidak bisa, tidak tahu karena belum ada member yang masuk ke kami. Kalau kami punya member berapa pelaku usaha thrifting sendiri, mungkin kami bisa menarik angka-angka tersebut ya. Karena kami setahun ini belum ada member dari... Membernya pedagang atau importir, Mas? Nah,
Itu penting loh. Pelaku usaha thrifting. Artinya pedagang Importer, nih. ya. Importer juga. Iya. Nah ini sebetulnya pertanyaan ini bagus. Kan ditanya, ini membernya thrifting atau pelaku apa tadi? Pedagang atau importer ya? Pedagang atau importer. Nah terus ngomongnya kan pedagang thrifting kan? Berarti kan sudah ada anggotanya? Belum ada anggota. Tadi kan itu sudah dijelaskan pelaku thrifting itu siapa? Pelaku thrifting artinya para pengusaha thrifting Rencananya sendiri, mereka akan diajak untuk menjadi anggota. Iya. Nah yang lucu itu begini satu lagi. Ini organisasi sudah berdiri tapi anggotanya nggak ada. Organisasi itu artinya adalah kumpulan organ-organ, kumpulan orang-orang yang berpikiran sama, punya tujuan yang sama untuk menggerakkan sesuatu yang tadi diinginkan secara bersama. Nah ini kan berarti belum disebut organisasi dong. Karena strukturnya kan anggotanya saja nggak ada, apalagi strukturnya. Itu satu. Nah yang kedua, saya sebetulnya berharap tadi ini kita bisa lebih detail ini bicara soal siapa saja yang akan terlibat di sini supaya kita memberikan rekomendasinya juga enak kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Purbaya, supaya nanti ketika dia bergerak sudah targetnya itu sudah kelihatan. Nah kalau sekarang kan masih membaca juga kita nih, ya kan gimana cara mencari walaupun tadi beliau mengatakan kasih dia saja, dia akan bisa tunjuk ini Pak gitu kan. Apakah kayak gitu penegakan hukumnya kan nggak mesti begitu. Itu kan satu sisi. Nah ini kan satu sisi nih Mas Cipta, tapi di sisi lain kita lihat pasarnya pun juga banyak. Peminat thrifting pakaian bekas ini terbilang cukup luas dan menjamur juga sampai sekarang. Ini kenapa bisa sampai menjamur sedemikian besar, bahkan angkanya lihat ribuan ton bahkan masuk ke Indonesia. Iya. Pertama ya kalau kan sudah jelas satu faktor harga gitu ya. Harganya kan lebih murah daripada ini. Yang kedua juga ada faktor brand. Anak-anak sekarang ini kan banyak juga yang memang ya ngetren juga, mereka suka gaya pakai brand-brand ini, dan thrifting itu menjadi style juga di kalangan anak muda gitu. Tapi saya mesti kasih catatan ya, kita mesti lihat juga apakah ini kita mesti lihat sih Pak, problem ini problem nasional atau problem urban. Gitu. Kita mesti lihat juga. Kalau saya lihat ini jangan-jangan ya kita rame tapi ya di urban saja gitu loh. Tapi kalau di nasional ya kita lihat lagi, mesti kita lihat. Tapi bahwa ini terjadi menjadi tren itu real, ada dan menjadi omongan gitu ya. Tapi ya itu karena ada demand, lalu kemudian supply-nya besar kan. Meskipun kita juga ya Pak, setahu saya barang segitu banyak itu yang bisa dijual sebenarnya mungkin cuma berapa persen, dan itu menjadi problematika lain ketika ada sampah baru yang menumpuk di sini. Tapi kembali ke sini ya ini tren yang memang terjadi sekarang. Nah selama suplainya masih jalan, nggak di stop, ya pasti akan berkembang. Yang tadinya mungkin jadi urban, tren di urban ya mungkin akan kemana-mana. Sehingga kalau mau fairnya ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Sebenarnya gini, ya peluang buat siapa ini? Kalau menurut Anda gimana? Ya, kalau opsinya cuma dua itu? Kalau kita bicara industri ya jelas ancaman gitu loh, jelas ancaman. Karena ini barang ilegal masuk, kan itu nanti kita bicaranya tentang persaingan yang tidak fair. Nggak bayar pajak, nggak bayar segala macam. Lalu ya ini barang juga nggak ada izinnya dan sebagainya. Belum kalau ada efek kesehatannya dan sebagainya. Itu kan menjadi problem-problem yang harus ya ancaman, jelas sudah pasti ancaman. Belum lagi ya jelas-jelas memang barangnya ilegal gitu loh. Jadi ancamannya ke industri tapi juga ancaman kepada penegakan hukum. Itu yang hal penting tadi disampaikan Pak Saleh yang memang harus ditegakkan gitu loh. Meskipun kemudian Bang Saleh ini kan ada di grup perusahaan kelas global, mereka juga punya platform khusus untuk menyediakan thrifting itu tadi. Sehingga kalau menurut Anda saat ada contoh di luar negeri punya platform khusus yang dalam tanda kutip seperti dilegalkan thrifting ini, menurut Anda ini tetap jadi ancaman atau justru peluang? Jadi begini, kalau saya itu kan pertama yang paling penting sama saya tadi penegakan hukum itu harus pasti. Kalau misalnya di luar negeri, kalaupun ada katakanlah bisnis yang semacam itu pasti dia akan patuh pada hukum, karena hukum itu harus ditaati. Itu satu. Nah di Indonesia kalau mau buat seperti itu nggak apa-apa, tapi hukum harus ditegakkan. Jangan dia import barang ke Indonesia terus dijual dan mengganggu tadi yang aturan kedua, yang itu tadi industri kita. Industri dalam negeri kan udah terbukti, memang kan dijelaskan tadi di pengantar bahwa industri tekstil kita hancur. Kan kemarin ada yang tutup, bahkan yang di PHK itu ribuan orang, puluhan ribu orang. Itu bukan sedikit, puluhan ribu itu. Nah sekarang saya tanya, berapa sih misalnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pedagang-pedagang thrifting ini dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha tekstil yang tutup tekstilnya, perusahaannya gitu. Dibandingkan saja. Pasti yang kolaps di industri tekstil yang benar itu jauh lebih tinggi. Artinya mudaratnya
Ya kan, kalau dalam bahasa agamanya begitu, mudaratnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat itu artinya keutamaannya. Jadi kalau ditanya ini menguntungkan atau merugikan, lihat aja itu. Ya kan, kalau dalam kaidah usul fikih nih ada disebut darul mafasid, muqaddamu jalbil masolih. Ini betul. Jadi menghindari kemudaratan harus diutamakan daripada ngambil maslahatnya. Ini maslahatnya kecil. Sehingga problemnya menurut Anda ini thriftingnya atau memang industrinya? Nah, sebetulnya menurut saya begini, ini ada keterkaitan semua. Pertama begini. Tadi thrifting itu kenapa misalnya tetap bisa laku di Indonesia? Karena orang yang menjual belikan itu sebetulnya tidak perlu skill banget. Tidak perlu dia ada keahlian khusus apa segala macam. Penting ada barang dijual. Orang demand-nya juga tinggi. Harganya murah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada sisi lain industri kita ini kan sedang juga berupaya bagaimana menciptakan produk yang bagus, berkualitas tinggi, diminati oleh masyarakat, dan biasanya produk-produk seperti ini itu selalu kalah dengan yang thrifting tadi, karena thrifting itu kan udah bermerek, sudah punya brand sendiri gitu loh. Jadi sehingga kalau dibandingkan ya tetap aja misalnya persaingannya tidak seimbang. Nah ini yang saya bilang tadi, ini keterkaitan ini semua ditambah lagi tadi, kalau mereka kan nggak perlu bayar pajak, sana harus bayar pajak, udah dia industrinya produknya mahal, di sini tidak bayar pajak, sana harus bayar pajak, harga masih bersaing dan seterusnya. Itu saya kira berapa pertanyaan sama Mas Danang. Jadi kalau Anda melihat masalah ini memang sebatas karena thriftingnya atau memang karena industrinya yang tidak mencocokkan diri atau tidak mampu adaptasi dengan pasar yang ada sekarang? Mana bisa industri tidak mau beradaptasi? Industri itu adalah satu entitas yang sangat-sangat wajib beradaptasi. Adaptasi itu satu bagian dari bagian dari manajemen sebuah korporasi, sebuah industri. Pasti kita akan beradaptasi. Tapi bagaimana kita beradaptasi ketika di depan kita kompetisinya dengan limbah gitu loh. Dengan limbah baju bekas itu ya nggak mungkin kita bisa lakukan adaptasi apapun. Tapi konteks berpikirnya mestinya harus lebih tinggi seperti ini, Mas. Bagaimana negara akan menciptakan Indonesia ini ke masa depan? Bagaimana negara akan berpihak pada industri atau membiarkan para trade yang secara ilegal itu tumbuh gitu. Ini kan sikap pilihan pada negara. Negara mau berpihak ke sini atau ke sana. Di industri tekstil dan garmen, Asosiasi Petekstilan Indonesia itu membawahi beberapa ribu anggota, mulai dari produsen hulu sampai produsen garmen gitu. Representasi kita besar di situ. Ketika kita melihat komposisi begitu banyaknya anggota, kita melihat ada 3,7 juta orang yang berada di dalam memiliki ketergantungan pada industri itu sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai tukang jahit, anything. Tetapi industri thrifting mungkin jumlahnya ya beberapa ratus ribu pedagang gitu. Dan karakter kepekerjaan yang ada di sana kan pegawai informal, Mas. Nah, apakah itu yang akan diperpihakin kepada negara? Ingat, 78% pekerja kita masuk ke dalam golongan pekerja non formal. Artinya keterjaminan mereka bekerja di industri juga sangat rendah. Dan di industri anggota API sangat formal. Kita seluruh pegawai kita selalu mendapatkan jaminan kerjasama dengan BPJS dan segala macam. Nah ini sikap negara yang harus kita dukung. Apakah benar Pak Purbaya akan melindungi industrinya atau justru pedagangnya? Baik, kalau gitu saya coba kasih kesempatan juga ke Pak Seno. Menurut Anda Pak Seno, kalau melihat tekanan TPT dalam negeri ini apakah karena thriftingnya atau memang karena industrinya yang belum mampu beradaptasi? Dari perspektif Anda. Kalau saya lihat juga dari industri sendiri harusnya juga kemampuan bersaing, memproduksi permasalahan internal itu juga tentunya ada gitu ya. Tidak serta-merta thrifting itu menjadi kambing hitam bahwa itu yang sangat menurunkan industri di dalam negeri sendiri. Tentunya kalau dengan harapan kami, dengan ada komunitas ini, kita mendapat jawaban dari Kementerian Perdagangan, katakanlah kalau kita boleh melakukan thrifting ini sekian ton dalam sebulan, itu kan terukur dari Kementerian Perdagangan bisa kita ukur juga, misalnya cuma 10%, 30% atau berapa, selebihnya itu adalah kapasitas industri sendiri dari dalam negeri. Itu kalau itu ada, kita lebih saling sinergi mengisi sehingga kita bisa jalan bareng. Kita bukan berarti meniadakan industri yang di dalam negeri sendiri. Karena tuntutan pasar meningkat, lebih bagus kita berkomunitas, berasosiasi.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberantas mafia impor baju bekas jadi angin segar bagi industri tekstil. Namun, itu makanya ceritanya PHK dan sebagainya. Padahal ini industri yang kalau menurut saya ya, menurut analisa kita, ini mestinya potensi yang sangat besar seperti industri makanan dan minuman. Yang porsinya mungkin bisa 6%-an dari PDB. Kenapa? Karena basis konsumennya di sini kok. Nah tinggal sekarang pemerintah itu istilahnya ya, kalau meminjau istilah Pak Presiden itu mau omon-omon atau ini real nih, Ripin ini kemudian dieksekusi sehingga dikawal-kawal. Tapi kan kita lihat bahwa ada inkonsistensi misalnya kebijakan. Kita ingat rame-rame Permendak 36, Permendak 8, terus kita bicara nanti penegakan ini tadi yang Permendak 40, ternyata ya kita bisa lihat lah. Nah, jadi sebenarnya problemnya lebih besar, tidak sekedar nggak semata thrifting ya. Misalnya, kan yang lebih gede itu yang dicurigai itu adalah apa ya? Istilahnya apa? HS-nya tidak sesuai. Jadi impor-impor yang justru legal, tapi itu mungkin lebih besar. Tapi ada penyamaran HS, ada penyelundupan dan sebagainya. Itu yang mungkin juga mesti Pak Danang bisa cerita. Ya, itu disebut dengan undervalue. Ya, jadi undervalue. ada Itu banyak lebih gede importer mendeklar produknya itu di bawah harga sesungguhnya. Itu namanya undervalue. Dan itu sempat juga disampaikan oleh Pak Purbaya. Under invoice, undervalue itu menjadi masalah besar kita. Karena tidak sekedar thrifting barang masuk ke Indonesia, benar. Sebagian besar juga baju baru, Mas. Jadi baju baru ini justru masuk secara legal dan yang berbahaya juga ilegal sih banyak juga gitu. Tapi yang masuk secara legal kan ada kerangka aturannya Permendak 8 2024. Kalau kita lihat grafik yang disajikan itu importasi baju baru selama tahun 2024 tuh meningkatnya gila-gilaan, Mas. 2023 sudah menaik, 2024 makin naik lagi karena mulai diatur secara legal. Tetapi masalahnya adalah peraturan itu kewenangannya Kementerian Perdagangan, kewenangannya Kementerian Perindustrian yang mengatur tentang pertek pada waktu itu diamputasi. Tapi sekarang kita harus berikan apresiasi. Permendak sudah mengubah tuh Permendak 8 menjadi Permendak 17 2025. Permenperin juga sudah melakukan satu perbaikan regulasi menjadi keluarlah Permenperin 27 2025. Itu suatu terobosan bagus. Dua kementerian ini mulai saling intim lah, akur. Kalau kemarin kayaknya pisah ranjang. Tahun-tahun yang lalu itu pisah ranjang, saling bertengkar gitu, ambil kewenangan masing-masing. Tapi sekarang tampaknya lebih akur. Sehingga dengan cara ini bisa melindungi industri dalam negeri kita. Muncul kemudian modus penyelundupan sampai akhirnya ya makin marak nih baju-baju thrifting ini beredar sementara dalam aturan saja dilarang. Apakah ini sebatas karena memang pengawasan dan penegakan aturannya saja atau ada hal lain? Kita akan bahas sebentar lagi. Lantas mafia Soal modus penyelundupannya nih, Mas Danang, sejauh mana teman-teman menganalisis ini, gimana cara mainnya sampai tetap ada under voices begitu dan masih rame juga nih barang gitu loh di dalam negeri? Coba dulu, pelan-pelan dulu. Pertanyaan berbahaya ya. Modusnya bagaimana? Oke, sebenarnya manifest import itu kan elektronik ya dan terbuka untuk para pejabat pengawas pelabuhan, teman-teman bea cukai, kepolisian kan sebenarnya bisa dibuka. Dan itu kan bisa di cross check di lapangan apakah manifest itu sama dengan barangnya. Tapi masalahnya adalah begitu banyaknya aliran masuk impor barang ke Indonesia itu memang tidak diimbangi dengan peralatan yang cukup di pelabuhan-pelabuhan kita, Bang Saleh juga. Mengapa tidak cukup peralatan? Ya kita di pelabuhan-pelabuhan internasional yang sangat besar di negara modern pasti memiliki alat yang disebut dengan HICO scan. Alat yang bisa memotret sebuah kontainer isi detailnya apa tanpa harus bongkar-bongkar tuh barang kecuali memang diindikasi atau secara random acak sampling itu diboka gitu. Tapi kita di Indonesia hanya Tanjung Priok punya 2 alat itu. Katanya 1 rusak, tinggal 1. Maka kalau itu dioperasikan harus benar-benar melalui HICO scan, maka dwelling time kita tinggi lagi. Sejak zaman dahulu kita mengeluh dwelling time, sekarang sudah diperbaiki, dwelling time sudah membaik, tapi peralatan HICO scan itu tidak segera difungsikan. Artinya kemudian pemeriksaan manual. Nah kalau pemeriksaan manual, maka ya suka-suka pejabat yang ada di lokasi.
pilih-pilih kasih, tebang pilih. Nah, artinya kemudian modus-modus importasi under value, under capacity itu bisa dengan mudah dilakukan karena adanya kong kali kong. Pasti ada kong kali kong. Saya nggak boleh sebut nama ya, oknum gitu aja deh. Tapi kong kali kong pasti terjadi antara importir swasta dengan pejabat pemerintah yang ada di situ. Nah, ini terbiarkan terus-menerus seperti itu. Korbannya kita-kita nih, teman-teman pedagang. Nah, kalau dari DPR ngelihatnya sampai kejadian begitu, apakah karena aturannya, pengawasannya yang lemah, atau ya karena perkara backing yang udah sempat disinggung juga tadi? Kalau soal aturan kan tadi sudah jelaskan tuh, ada Permendaknya juga tuh kan. Aturannya ada, aturannya udah. Penegakan hukumnya mana? Gitu. Jadi kalau misalnya tanya aturan sudah ada. Nah, memang ada penegakan hukum yang saya kira masih ada jarak di situ. Memang aturan itu tidak ditegakkan secara benar oleh para penegak hukum, para pengawasnya. Jadi di sinilah mungkin tadi muncul tuh tadi katakan ada alat 2, satunya rusak. Jangan sampai nanti orang berpikir yang satunya bukan rusak sebetulnya nggak dioperasikan saja Pak. Kan kita harus periksa dulu nih barangnya. Atau bisa karena jadi backingannya terlalu kuat makanya penegakan hukumnya jadi lemah juga Bang? Jadi ya ini kan ada tadi saya katakan ini semua simpul-simpul katakanlah quote and quote ya permainan ini itu tidak bisa ditumpukan pada satu masalah. Ini berkaitan dengan masalah yang lain. Ada backing itu betul. Tadi saya yakin lah nggak mungkin orang berani main-main misalnya ke Indonesia seperti itu tanpa ada backing yang kuat. Nah karena itulah maka saya katakan sekali lagi ini mulai dari proses importasinya itu sampai nanti pemeriksaannya di mana di pelabuhan, kemudian sampai pengecekan dan sampai bahkan penjualannya ke mana ke pedagang-pedagang tadi itu memang harus ditelusuri secara detail supaya kita tahu persoalannya nanti titiknya di mana. Jangan begini, saya tuh khawatirnya gini nanti. Begitu ini nanti ditegakkan betul-betul, jadi siapapun misalnya melanggar atau katakanlah tidak sesuai prosedur itu ditindak. Yang terjadi adalah tadi mereka yang selama ini sudah nyaman dengan bisnis thrifting ini, lalu mereka tidak dilindungi negara. Enggak, mereka juga warga negara. Sebagai warga negara, setiap warga negara kita itu dijamin di konstitusi untuk dilindungi. Keberadaan mereka itu jangan dianggap misalnya bukan warga negara kita karena melanggar. Enggak, justru itu yang dibina. Nah pembinaannya itulah yang saya kira juga adalah bagian daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Nah lemahnya penegakan hukum ini menurut Anda juga, menurut Anda Mas Cipta, perkara backingnya juga yang terbilang cukup kuat? Ya itu kan berulang kali. Kan secara logis sebenarnya kan gampang disimpulkan ya Pak ya, bahwa udah ada aturan, udah ada mekanisme pengawasannya. Nah, kalau itu bisa lolos, berarti kan memang ada proses istilahnya itu kontrolnya yang tidak berjalan. Nah, kenapa proses kontrol tidak berjalan? Kita bisa bicara misalnya dalam tanda kutip malas itu pertama misalnya nggak efektif. Tapi yang kedua ya memang karena ada motif kerjasama dengan mungkin pelaku. Nah ini kan Pak Danang udah cerita, udah berusaha membuka gitu ya. Tinggal sebenarnya itu soal kemauan ya. Kemauan untuk berani, mau nggak untuk membongkar ini gitu. Dan mungkin saya kasih, ini kalau dibiarkan bahaya loh. Karena gini, saya mau kasih ini dalam perspektif yang lebih. Jadi Cina, ini kan kita ngomong barangnya lebih banyak, paling banyak dari Cina. Cina itu ekspor TPT itu setahun itu 300 miliar dolar. Itu artinya berapa? 5.000 triliun. Sementara market kita, industri kita itu cuma 200 triliun. Nah ini kalau nggak dilindungi, baik mau lewat thrifting, mau lewat yang under value, sebenarnya bisa dibayangkan seberapa besar itu aliran, itu limpahan itu ke sini yang makanya harus ini mendesak. Nah, sehingga kalau semangat saya mau cerita penting gitu. Prakteknya bukan hanya under invoice, tetapi juga pelarian HS code. Jadi HS code ini digantilah HS code. Iya, diganti ke 6. Nah, masalahnya adalah aparat kita tidak selalu bisa cermat untuk melihat HS code itu pada fisiknya kayak apa. Baju ini HS code-nya berbeda dengan baju yang Bapak pakai. Nah, tetapi kita juga harus mendorong bea cukai untuk meningkatkan kinerjanya karena aparat utama ada di sana, Mas. Agustus tanggal 11 kemarin Bea Cukai berhasil membongkar penyelundupan importasi thrifting. Berapa belas kontainer senilai 300-an miliar. Itu harus kita apresiasi, tapi kan kadangkala aja. Padahal ini masuk tiap hari, tiap bulan gitu. Nah, ini yang harus kita dorong agar Bea Cukai mampu melakukan proses pengawalan stop thrifting itu dengan sangat baik. Pertanyaannya begitu juga, gimana pengawalan dan koordinasi lintas kementerian lembaganya di Kemenperin, gimana melihat itu? Ya, jadi Kemenperin sendiri tidak memiliki kewenangan langsung untuk dapat menindak ataupun mengawasi langsung di lapangan. Tapi kami memandang dari aspek industri
bahwa ini ada resiko bagi keberlanjutan industri, sehingga kami perlu melakukan koordinasi dengan teman-teman di Bea Cukai, Kementerian Perdagangan maupun kepolisian. Sehingga posisi Kemenperin dengan banyaknya produk thrifting yang jelas-jelas dilarang tapi tetap menjamur seperti ini, komitmen Kemenperin gimana? Ya, pertama-tama kami memandang dari sifat permasalahan, ya, ini tidak hanya masalah yang simpel, ya, tidak hanya bersifat legal formal, tapi juga ada aspek sosial di sini, ada aspek ekonomi, dan juga perilaku konsumsi masyarakat. Nah, disinilah yang menimbulkan demand akan produk-produk thrifting ini, di mana masyarakat itu mencari barang-barang murah tapi bermerek. Nah, dari kami sendiri, ya, kita menjawab tantangan itu. Bagaimana cara industri kita memproduksi barang yang berkualitas, minimal sama, atau bahkan lebih baik daripada barang-barang tersebut, tapi dengan harga yang bisa bersaing dengan produk-produk tersebut. Di tengah serbuan produk-produk Tiongkok masuk ke dalam negeri, gimana caranya kalau begitu? Itulah tantangan-tantangan kita. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan. Bentuk konkretnya setelah ini mau ngapain kalau begitu dari Kemenperin? Akan ada insentif kah mungkin? Ya, betul. Jadi Kemenperin telah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti halnya restrukturisasi mesin. Ya. Itu harapannya adalah untuk dapat meminimalisasi, menurunkan biaya produksi. Gue boleh bicara cerewet dikit nggak ke Kemenperin? Kemenperin ini sebenarnya menterinya juga gila sebenarnya, cuman nggak outspoken gitu. Konteksnya gimana tuh? Nggak banyak ngomong ke publik gitu. Itu orang gila juga Pak Agus itu. Dia berani loh keluarin Permenperin 27/2025 itu sebuah reformasi perubahan izin impor loh. Di situ udah mulai diterapkan lagi pertek untuk setiap importasi termasuk tekstil garmen masuk ke Indonesia. Dulu kan dihilangkan perpek itu. Nah sekarang keluar Permenperin 27, pasti Pak Agus itu juga diserang importer nakal gitu. Karena apa harus pakai pertek? Dan yang kedua, barang-barang tekstil garmen masuk itu ke Indonesia sekarang lewat border, Mas. Kemarin post border. Nah ini kan terobosan yang gila. Cuman saya pengen tuh Pak Menteri yang gila-gila gini mestinya outspoken gitu. Jangan hanya Pak Purbaya doang. Karena produk yang dihasilkan bagus itu harus dilempar ke publik supaya kami itu optimismenya tinggi, Mas. Jadi ada sebetulnya kapan-kapan diundang lah Pak. Ada sebetulnya alternatif juga yang pernah disampaikan oleh Pak Agus ke DPR, supaya import-import itu tidak terlalu banyak menyesak di kota-kota besar. Misalnya kan yang sekarang dipukul habis apa? Jakarta, Surabaya, Medan gitu kan, Makassar gitu. Jadi rencananya beliau itu, sudahlah impor-impor yang model begitu itu kirimnya itu ke Papua. Jadi masuknya dari pelabuhan Papua sana. Sehingga apa? Logikanya kalau dia masuk dari Papua, dia kan mau ngirim ke Jakarta lagi kan repot. Karena dia kan butuh transportasi lagi. Tapi kalau dia sudah dimasukin dari Jakarta, dia nggak perlu tadi transport. Ya berarti kan biaya dia lebih murah ya. Jadi dia dapat untung lebih besar. Itu salah satu alternatif yang saya kira juga itu pemikiran cerdas juga ya. Tetapi yang paling utama Mas, itu sebetulnya seluruh kebijakan yang dilakukan pemerintah kalau ditanya, kenapa kok misalnya hukumnya sudah ada, aparatnya sudah jelas ada, pelanggaran sudah kelihatan, pelakunya juga sudah ketahuan, tapi kenapa kok tidak bisa ditegakkan? Nah ini sebetulnya tergantung pada political will daripada pemerintah yang memang bertugas di situ. Kalau mau dicek satu lagi tuh, pengawasan dari Bang Saleh itu harus lebih tinggi lagi. Justru ini saya bagian dari pengawasan yang saya sebut. Ini kan kalau ngomong ini kan sebetulnya bagian dari pengawasan. Maksud saya begini, kan kalau memang sudah jelas memang yang harus diteliti pertama itu adalah pengawas yang berada di situ. Kenapa masih lolos? Kenapa itu masih bisa keluar? Nah mulai dari situ dulu, supaya kelihatan ini sebetulnya dari mana unsur ini kok bisa mereka tetap berani untuk meloloskan barang-barang. Sehingga kalau dengan hal yang kompleks seperti ini ditambah tren thriftingnya masih terus meningkat, apakah perlu impor baju bekas ini dilarang atau tetap perlu dengan aturan yang lebih ketat lagi? Kita bahas sebentar lagi. Pangsa pasarnya banyak, sentranya tersedia. Dengan fenomena yang kompleks seperti ini, Bang Saleh, menurut Anda masalah impor baju bekas ini ya udah diatur, dilarang aja sekalian, atau ya perlu ada aturan main baru lagi? Secara singkat sebetulnya saya bisa mengatakan begini, untuk melindungi industri lokal supaya lebih meningkat dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang utuh, yang baik itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka thrifting itu harus dihentikan. Itu pertama catatan saya, dihentikan. Tapi bukan berarti kita meninggalkan mereka yang selama ini bisnis di situ. Caranya gimana? Kita dampingi mereka, kedatangi mereka, kita lihat misalnya selama ini modalnya digunakan untuk itu. Lalu sekarang bagaimana cara agar modal yang mereka miliki itu tetap bisa
digunakan sehingga dengan demikian mereka tetap dapat untung. Misalnya contoh, kalau selama ini kan dia beli thrifting, beli barang baju-baju bekas. Nah, bagaimana caranya dia beli ke industri lokal kita yang memproduksi barang-barang yang bagus. Nah, tapi kan mungkin dia modalnya kurang. Nah, disitulah letaknya ada KUR kan. Jadi kita kasih bagaimana ada permodalan baru yang memang udah menjadi tugas pemerintah untuk membantu mereka. Mas Seno setuju? Kalau dari sisi saya sih berbeda mungkin Pak ya. Kalau kami melihatnya aturan thrifting sendiri harus diperketat. Seperti acuan kami bahwa skalanya harus dibatasin. Melalui pelabuhan mana, terus kemudian volume yang boleh datang itu berapa. Dan kalau itu pun bisa, karena kita harus memikirkan kurang lebih menurut catatan Kementerian UMKM itu pedagang thrifting sendiri kurang lebih 948.000, hampir 1 juta. Itu pedagang ya. Kalau itu karyawannya ada 5, katakanlah kali 5 kurang lebih 5 juta karyawan di situ harus kita pikirkan. Karena jangan sampai terjadi pengangguran. Betul juga dari Pak kasih Sol modal untuk kasih pindah, modal untuk apa gitu. dialihkan. Tapi ketika thrifting itu kami mendapat jawaban, nanti kita bicara lagi ke siapa para pelaku usaha ini. Mas Danang, lebih baik dilarang sekalian atau perlu aturan lagi? Sebelum sampai ke situ, pertama negara harus mulai mereorientasi lagi. Target pertumbuhan negara ini mau kemana? Apakah kita akan membiarkan negara ini menjadi negara dagang atau negara industri? Ini menjadi penting untuk pemilihan strategi negara. Kalau menjadi negara industri dengan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar daripada sekedar negara dagang, maka industri harus dipertahankan. Maka negara dalam konteks thrifting ini harus memihak kepada industri. Karena industri jelas menyerap tenaga kerja formal paling besar dari seluruh sektor yang lain. Maka harapan kita saat ini adalah ayo industrinya diperkuat. Masukkan industri tekstil garment ini dalam bagian dari rencana strategi kepentingan nasional. Jadi kita bisa selalu terus berinteraksi dan sejalan relevan dengan kepentingan Pak Presiden Prabowo, dengan Pak Purbaya, dengan Pak Agus, dengan Pak Budi. 3 kementerian strategis untuk membangun industri kita. Kalau kemudian dilarang kan PR-nya kan masalah lapangan kerja juga Pak. Jadi kemudian dari posisi Kemenperin mewakili pemerintah, tanggung jawabnya bakal bagaimana? Insentifnya apakah cukup dengan segitu atau akan ada hal lain? Ya kalau ada potensi pasar, tentunya investasi akan masuk. Nah ketika kita bisa optimalkan itu, di sini kan ada potensi pasar yang tergerus oleh pasar thrifting. Nah ketika kita bisa optimalkan itu bagi pasar industri, ya tentunya investasi baru akan masuk dan akan menyerap tenaga kerja lagi. Nah kita juga nggak boleh lupa kalau kita membeli produk, kita menggunakan produk-produk buatan lokal, kita juga berkontribusi terhadap jutaan tenaga kerja di sektor tekstil, kita berkontribusi terhadap perekonomian nasional, dan juga kita berkontribusi untuk menjaga tetap berputarnya roda industri. Maka penegasan singkat saja, apakah masalah di sini dari thrifting ini adalah masalah di industrinya atau ada hal lain yang memang dirasa kompleks, Mas Cipta? Masalah utama atau bukan nih? Kalau saya tegaskan sih thrifting bukan masalah yang paling utama untuk industri tekstil tanah air. Tapi ini kalau seperti saya katakan tadi, ini ya tidak bisa dibiarkan gitu. Selain melanggar aturan juga ya masa masyarakat kita dikasih pilihan barang bekas. Padahal kita tahu sebenarnya industri tekstil Indonesia itu keren. Bagus juga. Sekarang lagi tren produk lokal, brand lokal itu lagi tren. Kan Anda tahu sekarang lagi ngetren anak-anak Indonesia, anak-anak muda bikin brand lokal. Itu keren, itu yang mesti diimbris. Dan salah satu caranya untuk mendorong mereka ya jangan biarkan barang-barang yang memang, ini kalau thriftingnya sendiri itu kan sebenarnya jualan barang bekas ya. Tapi ini menjadi bermasalah ketika yang dijual itu adalah barang ilegal, barang sampah dari luar negeri. Nah itu yang mesti harus dilarang memang. Gitu. Jadi ya kalau memang mau mendorong industri lokal, produk lokal, ya memang harus dipagari juga. Gitu. Para narasumber sekalian, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Business Talk. Jumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Thank you.